replacing. R adalah replace, dan ini merupakan pasangan dari C atau cancel. Artinya setiap kali terdapat lintasan atau self-talk negatif, maka setelah Anda melakukan canceling, segera Anda replace dengan kata-kata atau kalimat yang memberdayakan, yang merupakan counter dari hal yang telah kita cancel. Contoh, Anda meniatkan untuk memasukkan self-image bahwa Anda selalu bahagia, kaya, dan secara fisik sehat untuk menikmati hidup. Suatu saat, misalnya Anda bernafas tersengal-sengal saat menaiki tangga gedung 4 lantai dan seorang rekan menyapa Anda. "Kenapa Mas?" Atau "Kenapa Mbak? Kok kelihatannya lemes gitu? Capek?" Lalu misalnya secara refleks Anda menjawab, "Ya maklumlah, kan umur sudah nggak muda lagi, nggak sekuat dulu." Nah, ini adalah pernyataan diri yang seakan-akan terdengar wajar, tetapi sesungguhnya merupakan bentuk pemrograman yang berlawanan dengan keinginan kita untuk selalu sehat dan muda. Maka begitu kita menyadari, segera lakukan canceling yang langsung diikuti dengan replace. Misalnya dengan kalimat dalam self-talk Anda menjadi, "Saya dikaruniai kesehatan dan kebugaran yang sangat prima." Dalam pemrograman kemakmuran, ketika Anda secara refleks mengatakan, "Biarlah nggak kaya asal bahagia, itu kan rezeki dia yang besar, saya mungkin hanya segini," sambil menunjuk level yang lebih rendah. Ngapain kaya kalau banyak masalah? Yang penting happy, bukan kaya. Inilah program yang secara bawah sadar seseorang sering muncul secara refleks dan tidak di-cancel. Bahkan kalau di-cancel dengan mengatakan astagfirullah misalnya, banyak yang lupa atau tidak tahu cara mereplace setelah meng-cancel tersebut. Pasti saja tidak efektif, tidak membuat Anda menjadi baru, tidak membuat Anda mempunyai program yang baru yang sukses. Nanti replace inilah kunci suksesnya. Bagaimana Anda dengan segera melakukan counter program dengan menggantikan sesuatu sesuai maunya Anda. Bagaimana replacement yang benar langsung terasa dalam fisiologi gerak tubuh Anda. Terlihat body language Anda. Lakukan replace ini secara terus-menerus dengan kunci yang akan segera diajarkan. Selesaikan masalah negatif Anda. Afirmasi. A dalam Kraft memiliki arti afirmasi yang dapat diartikan secara bebas sebagai penguatan kata dan visual berulang. Jika selama ini kita mengenal afirmasi dalam bentuk kalimat verbal, maka dalam konsep Kraft, afirmasi memiliki bentuk yang lebih umum, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan oleh pikiran bawah sadar sebagai sarana pengenalan dan pembelajaran berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Konkretnya, afirmasi ini adalah seluruh citra atau gambaran atau bentuk atau rasa yang dapat dengan mudah diserap oleh pikiran bawah sadar. Jika afirmasi ini bentuk kalimat verbal, maka kalimat ini mengandung emosional tertentu sehingga dapat dikonversikan sebagai citra, bagian dari pikiran bawah sadar. Ingat bahwa dalam pikiran bawah sadar lebih mudah memahami citra atau gambar atau bahasa perasaannya versi otak kanan. Afirmasi bisa beragam bentuk seperti gambar, foto, suara, yang tentunya harus berkaitan dengan hal-hal yang kita ingin capai yang bersifat membawa emosi, atau bahasa lainnya mempunyai anchoring effect. Contoh, sedari kecil saya selalu berpindah-pindah tempat tinggal karena orang tua saya yang pensiunnya waktu di Angkatan Udara pangkatnya rendahan, hanya kapten. Dan karena itu kami selalu berpindah tugas. Suatu hari dalam kehidupan saya tinggal di Sumatera Selatan, 6 tahun di sana, yaitu periode TK sampai SD. Di Sumatera Selatan pun masih pindah-pindah kota. Ada Prabu Muli, Lirik, Pendopo, juga daerah Ulu di Palembang. Ulu itu sisi miskinnya Palembang, Ilir adalah sisi kayanya kala itu. Ada kebiasaan aneh saya di sana. Entah kenapa saya jatuh cinta pada sebuah gedung berwarna putih. Dan kemana saja saya bawa guntingan gedung warna putih itu yang berjulukan White House. Saya dapati dari sebuah koran gambar itu. Kemana saja saya bawa, saya letakkan di kantong saku celana pendek lusuh saya yang selalu cuma satu itu celananya. Suatu hari, kira-kira kala itu saya kelas 2 SD. Ketika hendak mengambil kelereng dari saku celana, gambar guntingan koran itu melayang keluar dari kantong. Ketika jatuh dengan posisi terlipat di tengah pot tumpukan kelereng, tentu saja semua mata teman saya tertuju pada secarik kertas lusuh tersebut. Dan satu anak mengambil dan membukanya. Jreng, gambar White House.
Mereka saling lihat dan bingung menatap gambar itu. Satu anak komentar, "Apa nih?" Saya jawab, "Aku nak sekolah di sana." Anak itu menjawab, "Amerika, mak mano, wong dusun gitu." "Ah kau," saya ambil kertas itu dan saya berkata dalam hati, "Lihat saja, boleh miskin tapi cita-cita sekolah ke Amerika pasti." Singkat cerita, saya pun tak bagaimana caranya akhirnya 6 tahun berada di negeri Paman Sam, sekolah di sana. Oke, itu hanya contoh afirmasi pengalaman saya. Sekarang kita kembali ke huruf A yang berarti afirmasi itu. Bahwa kekuatan visual plus perasaan yang menyatu dalam pikiran bawah sadar yang telah terprogram, maka dengan cara yang ajaib, ia akan mewujudkan dengan berbagai cara yang teramat unik. Perlu kita ingat bahwa keajaiban itu sesungguhnya bukanlah keajaiban, melainkan sesuatu rangkaian dari puzzle-puzzle program visual dan verbal. Citra sukses yang telah dibangun sebelumnya secara konsisten dan persisten. Intinya afirmasi ini adalah salah satu unsur penting untuk memperkenalkan hal-hal yang kita inginkan dalam subconscious programming. Selalu upayakan untuk membuat afirmasi yang mudah untuk ditangkap citranya oleh pikiran bawah sadar. Focusing, F adalah fokus, yang artinya kita sebaiknya menyediakan waktu khusus minimal sekali dalam sehari untuk secara sengaja memasukkan seluruh program yang kita inginkan ke pikiran bawah sadar kita. Caranya, dengan terlebih dahulu menenangkan diri, masukkan gelombang otak yang lebih rendah dari biasanya atau dikenal dengan gelombang alfa. Lalu pada saat kita mulai memasuki keheningan ini, masukkanlah program kita dengan cara berbicara ke diri sendiri, membuat panggung imajinasi yang dapat menampilkan hal-hal yang kita ingin capai dan memberikannya sentuhan emosi positif. Teknik ini populer dengan sebutan subconscious reprogramming. Sesungguhnya metode Kraft merupakan sebagian dari paket metode untuk mencapai sukses, di mana Kraft ini lebih ditekankan untuk keperluan perubahan self-image yang mungkin lebih bersifat global. Lakukan Kraft dengan disiplin tinggi untuk merubah sesuatu self-image. Gunakan awareness yang baik berturut-turut. Songsonglah kelahiran self-image baru dan nikmati servomekanisme yang baru. Tentunya servomekanisme sukses. Jika self-image telah mendukung, maka saatnya bagi kita memasuki penciptaan yang lebih detail. Ya, itu hal-hal nyata yang kita perlukan dalam kehidupan. Untuk mencapai hal-hal yang lebih detail semacam itu, tentunya kita dapat mempergunakan teknik-teknik yang lebih tepat. Misalnya teknik well-formed outcome, timeline, future pacing, break pattern, projected imaginary, dan semuanya itu adalah pelajaran yang nanti kita lengkapi untuk Anda semua. Dari uraian di atas tersebut, semoga dapat dipahami bahwa bagaimanapun untuk sukses ternyata membutuhkan upaya, ketekunan, dan strategi. Mencapai sukses adalah bagian transformasi mimpi menjadi sesuatu langkah-langkah yang relatif lebih mudah untuk diindrakan dan diukur. Selama kita hidup di alam semesta yang sama, maka sesungguhnya tidak ada keajaiban yang tidak memiliki struktur. Semuanya memiliki pola dan pasti tunduk kepada hukum yang mengikat seluruh penghuni alam semesta. Kita semua kembali kepada pilihan kita masing-masing. Apakah kita lebih nyaman untuk tetap menjadi pengharap atau kita bangun dan menggunakan segenap sumber daya yang kita miliki untuk menjadi the best of you yang siap untuk meramu segenap hukum yang berlaku di alam semesta. What you are now is a God gift. What you become, it's your gift to God. Percayalah, you become adalah free will. Pilihlah menjadi terbaik dan memberikan yang terbaik untuk Sang Pencipta sebagai persembahan Anda kepadanya. Training. Sisi terakhir dari seri Kraft adalah T yang memiliki arti train, yang dapat diartikan secara bebas sebagai bersikap, bergaya, atau acting, atau juga berlakon seakan-akan segala sesuatu sudah benar-benar terjadi sesuai dengan perencanaan. Filosofi yang mendasari T ini adalah bahwa manusia makhluk holistik alias menyeluruh. Artinya,
kita merupakan sebuah paket sistem yang terintegrasi, atau kita adalah gabungan dari berbagai unsur pendukung yang akhirnya membentuk kita. Seperti jargon yang dilontarkan, yaitu you are what you eat, you are what you wear, you are what you think, dan lain sebagainya. Dunia aplikasi psikologi peduli sekali terhadap keholistikan ini. Sebagai contoh, dalam modeling, salah satu aspek penting yang perlu diamati adalah faktor fisiologis, yaitu meliputi postur, gerakan, dinamika, yang intinya adalah vibrasi getaran yang dipancarkan melalui gerakan fisik sisi luar manusia. Artinya, dengan gerakan fisiologis yang berbeda, maka kita pun secara otomatis akan menjadi orang yang berbeda pula. Dan tentu dengan obsesi dan pola pikir yang menjadi berbeda pula. Selanjutnya, bahkan emosi yang merupakan produk dari biochemistry tubuh ternyata juga sangat terhubung dengan aspek fisiologis. Dengan pemahaman ini, maka merubah emosi resah menjadi emosi tenang bahkan dapat dilakukan secara alamiah dalam hitungan detik. Di antaranya dengan memanfaatkan pola fisiologis yang mendukung munculnya masing-masing emosi ini. Nah, jika kita jeli terhadap sifat holistik ini, maka dengan mentraining diri kita akan kemakmuran dapat secara alami memasuki pola fisiologis tertentu, maka akan mengakibatkan perubahan arah emosi dan pemikiran. Sangat ajaib, bahkan dalam kasus ini menunjukkan sekali lagi bahwa alam semesta terselenggara dengan demikian teratur dan sempurna sehingga kita seharusnya menyelaraskan kepadanya. Nomor satu yang akan kita lakukan adalah melakukan changdown dari konsep ketuhanan yang bersifat global, kemudian di changdown ke penghormatan terhadap alam semesta, yang maksudnya tentu kepada penghormatan ke hukum-hukum yang berlaku dari alam semesta itu sendiri, yang dapat diamati, dipelajari, akhirnya diselaraskan. Kita diawali akan menemukan presupposition, tradisi pribadi yang mungkin bisa menghalangi kemakmuran karena menjadi platform berpikir. Saya beri contoh, ada tradisi kalau kejatuhan cicak itu sial, sementara kejatuhan cicak di budaya lain itu ngerjekeni. Yang jelas, hal kecil seperti ini adalah masalah besar kalau presuppositionnya negatif. Ini harus dibuang. Kembali ke topik T alias train. Apa hubungannya dengan konsep sukses? Ya, tentu teramat sangat berhubungan. Fisiologis mereka yang sukses serta kebiasaan sangat berbeda dengan mereka yang kurang sukses. Train berarti kita berakting seakan-akan segala sesuatu sudah terjadi sesuai dengan perencanaan. Acting ini harus dilakukan terus-menerus sampai dengan pencapaian kompetensi sikap tertentu. Train dapat dimaknai sebagai proses membuat blueprint sukses secara terus-menerus sehingga menjadi sangat jelas, bahkan sampai seluruh sistem kesadaran kita mengenalinya. Bagi yang mempercayai, bahkan acting ini sedemikian sempurnanya sampai-sampai alam semesta pun turut mempercayai, dan selanjutnya akan merubah persepsinya terhadap kita. Dan pasti terjadilah. Jika kita ingin berlimpah secara materi, maka kita harus bersikap seakan-akan kita benar-benar sudah memiliki keberlimpahan itu. Mengapa begitu? Pikiran bawah sadar tidak mengenali kuantitas dan kualitas. Dia hanya mengenali pola. Segera kita praktekkan dengan menyusun pola-pola tertentu yang sesuai dengan arah keinginan kita dalam kemakmuran, yang merupakan program ulang pikiran bawah sadar Anda. Kalau tidak diatur, maka semuanya akan berantakan. Tidak terbentuk bangunan kemakmuran, kebahagiaan, dan kesehatan itu.